Soekarno. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber ketiga, Bapak Yogi Suprayogi, PSD. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana ulasan dari para penanggap. Kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Dr. Sangkala dari Universitas Hasanuddin. Silakan, Prof. Mic-nya masih di mute, Prof. Oke. Baik. Makasih Mas Deddy Soekarno. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Agus, dan Kak Yogi, dan beberapa penanggap lain serta yang lebih dulu memberikan materinya. Saya ini pertama-tama mengatakan bahwa sebagai pihak yang seringkali mengkaji tentang birokrasi itu merasa bersyukur bahwa baru ada pertama kali Presiden secara verbal mengatakan pentingnya reformasi birokrasi, termasuk di dalam fokus kerja 5 tahun ke depan. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa pada saat yang bersamaan, reformasi birokrasi itu kalau kita bicara mengenai revitalisasi kelembagaan sektor publik, apalagi bicara efisien dan efektif itu, nampak bahwa cara berpikir fragmented itu masih nampak sekali. Melihat bahwa dengan reformasi birokrasi yang dimaknai dengan penyederhanaan struktur birokrasi, yang kemudian berimplikasi kepada jabatan ASN yang struktural itu ke fungsional, dianggap sebagai sebuah panacea bagi perbaikan birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu adalah sebuah sistem, subsistem dari sistem reform itu. Karena itu birokrasi hanya salah satu entitas yang bisa kita utak-atik untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan sebenarnya. Karena secara simultan dan bersamaan harus juga direformasi aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Karena biang keroknya itu walaupun secara internal kita berusaha merevitalisasi birokrasi, kalau lingkungannya kotor, tidak mungkin dia bisa bagus, gitu. Apalagi dipandang hanya sebatas penyederhanaan struktur birokrasi. Nah, ini yang kita coba lihat, bahwa di 5 area atau 5 fokus kerja Presiden itu, 3 diantaranya berkaitan dengan reformasi birokrasi, tapi dianggap sebagai parsial. Misalnya, investasi itu kan pelayanan publik, tugas pokok pemerintah, kan. Pengelolaan misalnya APBN, itu kan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kan. Lalu SDM itu salah satu 8 area perubahan seperti disebutkan tadi oleh Prof. Agus Promosinto tadi. Gitu. Jadi apalagi kita mau melihat bahwa 5 tahun ke depan pemerintahan akan mengarah kepada dynamic governance. Kita nggak usah buru-buru dynamic governance seperti tadi Kak Yogi bilang. Governance itu kan bicara aktor. 3 aktor minimum kan. Pentahelix itu rakyat, pelaku usaha. Bisa nggak secara dinamis, secara optimal kita bisa memanfaatkan resources yang mereka miliki untuk membantu tata kelola pemerintahan yang bagus. Dynamic governance saja masih sulit gitu. Coba kita lihat, ketika 2010 reformasi birokrasi digaungkan sampai 2020 ini, target dulu Kemenpan bahwa 80% nanti pemerintahan itu akan bernilai A, ya. Sakitnya misalnya, kalau kita bicara mengenai efisiensi, efektivitas, ya, itu hanya berapa persen berhasil. Kita masih belum bergerak dari rule-based birokrasi. Padahal kita menuju ke dynamic. 10 tahun yang kita harapkan akan terjadi government, performance-based organization, itu sangat sulit gitu kita capai. Provinsi saja, baru 5 provinsi. 4 provinsi dapat A, 1 provinsi AA. Kabupaten, wah lebih parah lagi, 500-an. Jadi ini memang terlalu kita jumping, tapi kita tidak membumi gitu, melihat realitas bahwa reformasi birokrasi itu bukan backup gitu. Kalau yang dipakai sekarang ya sama dengan mengobati bisul, tapi belum operasi tuntas gitu. Harus operasi jantung, baru bisa bagus ini birokrasi, baru bisa bagus gitu. Jadi hal yang sangat mendasar seperti disinggung tadi Prof. Agus maupun Kang Yogi itu sangat sulit. Merubah mindset saja birokrat itu menjadi birokrat yang dynamic, yang berkinerja sangat sulit. Budaya kerja kita masih
lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal gitu. Jadi apa yang disinggung oleh Rix bahwa birokrasi kita salah model masih berkutat di situ, belum sampai kita masuk kategori itu gitu. Jadi memang simpel mengatakan bahwa dilakukan penyederhanaan struktur, tapi tidak sesimpel itu implikasinya gitu. Karena kemudian begitu dipaksa pejabat struktural berpindah ke fungsional, apakah mereka fungsional itu betul-betul fungsional? Itu kan didekat-dekatkan saja jabatannya dengan fungsional murni gitu, yang harus melalui beberapa jenjang untuk mulai menjadi fungsional pertama, muda, madya, utama, itu kan panjang. Sementara orang didekat-dekatkan saja. Siapkah mereka memiliki kultur untuk ke arah sana gitu? Bagaimana bekerja secara tim? Karena model struktur birokrasi kita kan beberian. Satu bilang struktur, tidak ada pekerjaan jalan kan? Kan sistem komando kan? Nah, bisakah kita arahkan menjadi teamwork itu, misalnya seperti diharapkan oleh Dynamic, seperti mungkin tadi, bahwa mulai birokrasi kita kan nanti berbasis tim. Sementara kultur kita ini kultur komando, loyal kepada atasan. Nah, kita mau dynamic. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau menjadikan birokrasi? Birokrasi dynamic. Maka birokrasinya itu harus memang memiliki prinsip dasar, responsif terhadap lingkungan. Karena Terima birokrasi... kasih, Prof. Terima kasih. Lewat waktunya ya? Iya, Prof. Saya kira begitu, jadi sangat banyak memang, tapi mohon maaf karena iya. Baik, terima kasih Pak. Di ujung ulasan, Prof. Sangkala menyatakan tentang dynamic government ya. Baik, kepada penanggap selanjutnya, Profesor Dr. Wahyudi Kumarotomo, kami persilakan. Terima kasih Pak Dedi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu pembicara yang saya hormati, dari arahan Presiden, kemudian Menpan, Pak Ketua KSP, kemudian Pak Profesor Agus Pramusinto, Ketua KASN, Kang Yogi, yang semuanya tadi, saya kira sudah banyak ide-ide bagus untuk mengatasi persoalan kelembagaan di Indonesia yang kita sama-sama sepakat perlu revitalisasi. Nah, saya hanya ingin mengajak karena di sini forum ini saya kira melibatkan bukan hanya dosen, praktisi, tetapi juga para pelaku yang ada di lapangan, para birokrat juga. Untuk ya marilah kita sama-sama kita laksanakan itu dengan konsisten dan tulus di sektor masing-masing, di peran kita masing-masing. Karena apa yang bagus secara konseptual dari segi reformasi kelembagaan itu, kalau kita terlena dalam hal pelaksanaannya, kemudian juga masih ada berbagai macam kepentingan politik yang menghambat, maka ya kita tidak akan bisa laksanakan. Jadi saya hanya akan batasi saja komentar saya, tanggapan saja pada 4 hal. Yang pertama, tadi juga sudah disinggung, orientasi jabatan struktural yang kita ubah ke fungsional itu memang betul-betul perlu mengubah cara berpikir. Jadi kalau selama ini orientasi kita masih orientasi jabatan struktural, pegawai tidak akan juga bisa punya semangat untuk melayani. Kita sama-sama tahu pejabat di eselon 1, 2, 3, 4, itu kalau dalam hal pekerjaan eselon yang paling bawah yang paling banyak bekerja. Eselon 1 biasanya hanya memerintahkan, kemudian dilaksanakan oleh eselon 2 ganti pada eselon berikutnya, sehingga seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Agus Pramusinto, Pak Muldoko juga. Jadi yang melaksanakan pekerjaan birokrasi itu jangan-jangan selama ini yang eselon paling bawah. Nah kalau ini dipotong, berarti kemudian kita harus membiasakan terutama pejabat di eselon paling atas untuk kemudian bekerja secara mandiri, dan ini perlu waktu, perlu pembudayaan. Nah, kalau selama ini simbol-simbol kekuasaan masih ada di antara para pejabat, bahwa yang namanya pejabat itu harus dibawakan tasnya, dibawakan kacamatanya, lalu kemudian dia tidak pernah mengoperasionalkan komputer sendiri, tergantung kepada layanan di bawahnya, orientasi semacam itu nanti sebenarnya juga tidak akan mengubah keadaan. Nah, ini yang juga perlu kita pastikan jalan dengan baik, reformasi kelembagaan seperti itu. Yang kedua, seperti juga amanat Presiden untuk menghargai jabatan fungsional, lalu memanfaatkan TIK, Artificial Intelligence, DILAN tadi, digital dan melayani. Tapi kita masih melihat di lain pihak belanja pegawai terbesar itu masih pada
belanja yang terkait dengan pegawai. Nah, jangan-jangan sebenarnya kemanfaatan kepada publik itu belum betul optimal. Kita melihat kita juga dipaksa sekarang ini work from home gitu ya. Kita lihat mestinya dengan menggunakan teknologi Zoom kita bisa seminar, bisa diskusikan. Tapi saya beberapa kali sampai dengan terakhir September kemarin itu masih melihat ada cukup banyak pejabat dan staf di kementerian. Waktu itu saya masih beberapa kali harus menerima kunjungan dari Setkap, dari Menpan sendiri, staf yang kemudian harus kunjungan ke daerah. Dan ini karena apa? Oleh atasannya dilihat bahwa anggaran belum cukup terserap. Dan penyerapan itu akan dilakukan apabila stafnya datang ke daerah, kemudian sewa hotel dan sebagainya, dapat SPPD, tatap muka. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kalau tatap muka itu artinya berbahaya untuk penularan COVID, dan itu artinya apa? Hanya melestarikan juga pembelanjaan yang belum tentu perlu. Saya usahakan mereka itu kemudian untuk zooming, saya coba yakinkan untuk pertemuan seperti kita lakukan, mereka mengatakan, nah kami tidak bisa punya SPPD Pak, nanti kami tidak bisa menginap di hotel dan sebagainya. Nah kalau budaya masih seperti ini, kita juga akan sulit untuk melakukan revitalisasi. Kita juga di perguruan tinggi, mohon maaf nih, kebiasaan kita seminar jangan-jangan masih seminar yang pesertanya banyak harus datang suatu tempat. Sementara kita menyesuaikan diri dengan Zoom saja, itu belum betul-betul baik. Saya tadi mohon maaf ini kepada panitia. Tadi dari pihak panitia ada MC yang kemudian disconnected. Nah setelah disconnected 7 menit kita perlukan waktu untuk kemudian connect dan tidak ada backup bagi MC. Ini artinya apa? Kita sendiri jangan-jangan memang belum betul-betul siap untuk misalnya saja menyelenggarakan sesuatu yang jelas-jelas tergantungan pada teknologi juga besar, harus ada backup, harus ada kemudian upaya untuk ya membiasakan diri dengan penggunaan teknologi dalam hal seminar misalnya saja. Nah, artinya apa? Banyak hal yang kita perlu lakukan. Kemudian yang ketiga, kita perlu lihat juga kalau ingin mengisi dengan tenaga-tenaga terampil yang bagus di masa yang akan datang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi, Pak Pramusinto, Pak Muldoko, kita juga terkendala karena sekarang ini rekrutmen pegawai, walaupun kita sudah menurun dari segi jumlah pegawai, dari 4,7 sekarang 4,18 juta, tetapi sebagian besar sebenarnya merupakan hasil dari rekrutmen SDM yang jangan-jangan belum betul-betul mengutamakan kualitas SDM di masa yang akan datang. Dengan teknologi informasi yang memang lebih baik, juga kita lihat tes kompetensi dasar untuk masuk pegawai, itu sekarang ini masih tes pengetahuan umum yang jangan-jangan sebenarnya tidak atau bukan yang kita butuhkan untuk menggerakkan birokrasi di masa yang akan datang. Nah, baik, jadi saya kira itu yang kemudian perlu saya sampaikan. Terakhir tentu saja adalah pejabat pembuat komitmen pegawai itu kita kembalikan kepada yang profesional, kembalikan kepada sekda, bukan pejabat politik. Tapi kalau ini sudah sering juga kita bicarakan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih, Profesor Dr. Wahyudi Kumarotomo. Selanjutnya, penanggap yang ketiga, Bapak Christian Wicaksono. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Deddy Soekarno atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan saya. Terkait dengan tanggapan yang ingin saya sampaikan, saya akan memfokuskan pada lembaga non-struktural karena memang penelitian disertasi saya itu mengenai studi fenomenologis terhadap evaluasi lembaga non-struktural di Indonesia. Kita mengenalnya dengan singkatan LNS. Saya berharap gitu ya, karena ini bisa menyampaikan langsung kepada Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena kebetulan penelitian saya mensupport dari tim evaluasi LNS yang ada di Kementerian PAN-RB ya. Saya berharap tentunya dukungan dari Pak Menteri di dalam penelitian ini, sebab tidak hanya meningkatkan proses evaluasi ke depannya, tetapi juga saya berharap dapat berkontribusi terhadap pembentukan sistem regulasi untuk menata LNS di Indonesia di masa mendatang.
Jadi kalau kita kategorikan lembaga pemerintah pusat ini bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Ada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau kita seringkali menyebutnya dengan istilah LPNK, dan terakhir adalah lembaga non-struktural. Nah, dalam hal tata kelola kelembagaan, kementerian dan LPNK itu sudah ada acuan regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Tetapi untuk LNS, nah ini yang menjadi catatan kita bersama, hingga saat ini tidak ada acuan regulasinya. Jadi LNS masih menginduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya. Setelah 4 kali amandemen pada masa reformasi, mulailah pembentukan LNS ini menjadi masif di Indonesia. Saat ini data saya yang pada saya sedikit berbeda dengan data yang disampaikan oleh Pak Muldoko tadi, karena di saya ada 95 LNS yang ada di Indonesia. Jumlah ini lebih besar, jelas lebih besar dibandingkan dengan kementerian yang hanya ada 38 dan LPNK yang ada 23. Kritik terhadap LNS, lembaganya memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan lembaga yang ada, dan semakin kompleks kritiknya ketika kita mengetahui bahwa LNS ini menggunakan sumber anggaran yang sama, yaitu APBN. Nah, yang jadi permasalahan adalah LNS ini adalah lembaga yang dalam konteks secara teoritik kita mengidealistikannya sebagai lembaga yang independen di dalam mengambil keputusan, tetapi di dalam sumber daya kemudian dia harus mengambil dari APBN. Nah, oleh karenanya reformasi atau penataan kelembagaan LNS ini menurut saya menjadi penting. Sudah dari tahun 2010 ini dilakukan gitu ya penataan ini, tetapi juga ya hingga saat ini prosesnya masih berjalan dan masih membutuhkan banyak hal yang kita perlu cermati bersama. Komentar saya yang pertama adalah dari awal yang dilakukan oleh pemerintah mencoba mensinkronkan jumlah LNS yang ada di Indonesia. Tetapi seperti yang terjadi kemarin pada saat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli yang lalu, ternyata ada miskomunikasi ini. Jadi ada sebuah lembaga non-struktural yang sudah dibubarkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, kemudian dibubarkan kembali. Jadi satu lembaga dibubarkan 2 kali ini melalui Perpres 82 tahun 2020. Nama lembaga ini adalah Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Jadi 2 kali dibubarkan. Artinya apa? Artinya ada gap ini, ada gap tentang LNS. Lalu gini, saya sudah mulai masuk pada proses penelitian. Dari data yang masuk kepada saya terkait dengan lembaga non struktural ini, yang unik adalah intinya mereka merasa bahwa mereka hanya mendengar bahwa pemerintah akan memangkas jumlah LNS. Jadi sampai sekarang 2014 sampai 2018 23 LNS sudah dipangkas. Lalu kemudian Perpres yang kemarin ditambah lagi 5, jadi 28 LNS sudah ditiadakan. Hanya saja informasinya hanya ini gitu. Jadi evaluasi LNS itu tidak mencakup bagaimana maksud, tujuan, piranti yang digunakan itu tidak diketahui oleh pihak LNS. Sehingga pihak LNS merasa bahwa tidak ada komunikasi dari penyelenggara evaluasi LNS yang utuh terkait dengan apa saja yang akan dievaluasi. Dan prosesnya pun wawancara dan lain sebagainya dianggap tidak menyentuh substansi dari kedalaman dari evaluasi itu sendiri. Oleh karenanya gitu ya, ke depan memang PR besar tentang evaluasi LNS ini menjadi sangat penting. Saya berharap nanti kontribusi penelitian yang saya lakukan bisa membantu minimal menata sistem menata proses evaluasi LNS-nya, dan syukur-syukur, dan ini yang menurut saya juga penting untuk digarisbawahi bersama, bahwa kita akhirnya memiliki regulasi yang mengatur LNS. Karena LNS sekarang dibentuk oleh 4 regulasi yang berbeda. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, dan ada peraturan presiden. Ini pun Mas Dedi dan kawan-kawan yang lain, ini pun menjadi semacam semacam kalau di dalam konteks teoritik ini menjadi anomali karena di dalam teori literatur itu tidak ada LNS, yang ada adalah lembaga independen. Nah, lembaga independen itu adalah lembaga yang lepas, dia kontrolnya dari presiden. Tetapi di Indonesia ada LNS yang dianggap harusnya menjadi lembaga independen. Dia kemudian pembentukannya itu di bawah peraturan presiden dan
keputusan presiden, yang tentunya ini masih menjadi unik lah. Menjadi unik, dan kita punya PR besar untuk penataan LNS ini, apalagi 95 dengan berbagai macam kepentingan. The baby has born, mereka sudah lahir, untuk dikembalikan begitu Pak saja, Christian, dilebarkan dan lain terima kasih. sebagainya. Waktunya sudah habis. Ya. Baik, demikian Ya, Pak Dedi yang bisa saya sampaikan Ya. sebagai penutup. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Saya kembalikan Pak kepada Christian Pak Dedi. Wicaksono. Semoga PSD-nya segera tuntas. Ya. Hatur nuhun Pak Dedi. Hatur nuhun. Ya, siap sami-sami Kang. Baik, para peserta yang berbahagia dan juga para narasumber dan para penanggap yang tetap semangat dalam forum ini. Berikutnya, saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Yang pertama ini pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Yogi Suprayogi PhD. Mengapa metode Omnibus Law yang sekarang ini bisa menjadi running policy? Kemudian ini meratakan setiap kebijakan, dan Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga memangkas sebagian kewenangan daerah di masa pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Seperti itu kalimat yang disampaikan oleh Ilham Mirza Saputra. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan kepada seluruh narasumber dari M. Iksan, Politeknik Negeri Jakarta. Isi pertanyaannya adalah, bagaimana menjaga independensi birokrasi di pusat dan daerah? Karena selama ini banyak fakta yang mengindikasikan bahwa birokrasi ternyata sulit untuk dibuat independen dalam pilpres, pileg, dan pilkada. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bimo Adi, asal institusi dari KKP, disampaikan kepada Profesor Agus Pramusinto. Pertanyaannya adalah terkait kelembagaan BRIN yang sudah dituangkan dalam Perpres 74 2019, namun saat ini pelaksanaannya belum efektif. Terutama apakah lembaga riset di kementerian, lembaga, kemudian perguruan tinggi dapat diintegrasikan seluruhnya. Hal ini yang menyangkut SDM, aset keuangan, program arsip, dan sebagainya. Ataukah hanya integrasi parsial, di mana BRIN hanya sebagai holding untuk program riset. Kemudian, sedangkan untuk beberapa instansi juga sudah meniadakan TUSI, tugas fungsi tentang riset, seperti Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Desa, sehingga nasib SDM riset masih belum jelas ini, Prof, katanya. Demikian pertanyaannya. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Tau Toto, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pertanyaannya sebenarnya ditanyakan kepada semua narasumber. Silahkan nanti para narasumber memberikan tanggapan atau jawabannya. Kesuksesan reformasi birokrasi tergantung bagaimana komitmen pimpinan. Walaupun Presiden sudah menekankan agar segera dilaksanakan. Namun perlu juga diberikan pemahaman dan tekanan kepada gubernur dan bupati wali kota terpilih. Ataukah diberikan pembekalan bagi kepala daerah yang terpilih tentang apa dan bagaimana reformasi birokrasi. Selain itu perlu ada punishment kepada daerah yang belum mengimplementasikan. Bagaimana hal ini dilakukan? Apakah sudah dilakukan atau belum? Apalagi saat ini di beberapa daerah sedang menghadapi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada. Selanjutnya pertanyaan dari Daphne Holidin. Ini dari Universitas Indonesia. Pertanyaan disampaikan kepada seluruh narasumber. Yang pertama, apakah posisi Kementerian Koordinator akan tetap dipertahankan atau sebaiknya dihilangkan saja ke depan? Sejauh mana efektivitas Kementerian Koordinator dalam menjalankan tugas fungsi koordinasi? Sementara sudah ada kementerian-kementerian yang menjalankan primary function dalam melakukan koordinasi lintas sektor.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana pola kerja dan koordinasi kementerian koordinator ini dalam sistem kerja dan koordinasi bersama, misalkan institusi seperti KSP yang tadi Pak Jenderal Purnawira Muldoko sampaikan untuk mendukung kerja Presiden. Kemudian yang ketiga, sejumlah lembaga seperti Ombudsman ini punya peran krusial dalam mendukung pencapaian target kinerja pemerintah. Bagaimana agenda ke depan dalam rangka penguatan kelembagaan? Sesuai urutan pertanyaan yang masuk, saya persilahkan kepada Bapak Yogi Suprayogi PhD untuk menjawab pertanyaan dari Ilham Mirza Saputra. Baik, terima kasih Pak moderator yang sudah merekap pertanyaan tadi. Ini pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap nih sebetulnya, karena kalau kita lihat undang-undang Omnibus Law ini kan yang cukup kemarin memberikan rame gitu ya. Tapi dari sisi reformasi birokrasi sebetulnya ini proses deregulasi tadi ya. Tapi sayang deregulasi ini mohon maaf tidak didukung dengan fakta dan data yang mencukupi gitu. Dan menurut saya ada satu proses yang belum justru dikritisi di sini, masalah uji publiknya ya. Uji publik contoh yang saya baca gitu. Saya nggak tahu draftnya yang mana, tapi paling tidak sebetulnya ada draft tersebut yang menyatakan pesangon itu 35 kali gitu. Nah, yang undang-undang tahun 2003. Kemudian yang undang-undang Cipta Kerja saat ini 25 kali plus JKN, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP ya namanya, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi mana yang lebih bagus? Sebetulnya kan ada ide yang bagus sebetulnya di sini, ada jaminan kehilangan pekerjaan yang bagian dari bagaimana nanti mengidentifikasi itu. Dan dari rumusan rumusan hukumnya tadi sebetulnya ini menjadi menarik kita bahas di dunia akademis sebetulnya, mana yang lebih baik sebetulnya ya antara 35 dengan 25 tadi plus JKP. Dan satu lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menarik adalah desentralisasi itu dianggap masih setengah hati, Pak. Saya melihatnya ada Perda dan Perkada di situ akan ditinjau ulang oleh Kementerian Hukum dan HAM ya kalau tidak salah. Jadi oleh kementerian yang mengatur tentang hukum dan HAM. Dan ini merupakan sebetulnya tadi proses deregulasi tadi ya. Tapi deregulasi ini sayangnya belum berbasis evidence, belum berbasis bukti gitu ya. Ada Prof. Sangkala di sini, ada Prof. Kumarotomo yang Wahyudi Kumarotomo yang sering mengemukakan bahwa kebijakan itu harus berbasis bukti, evidence based policy gitu. Kebijakan berbasis bukti ini sayang belum muncul di beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin itu sedikit dari respon saya tentang deregulasi tadi, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya saya persilakan Profesor Agus Pramusinto. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan pertanyaan Dr. Heri Wahyudi soal pemangkasan. Bagaimana kira-kira di daerah? Memang yang saya sampaikan tadi perlu kajian yang komprehensif. Ini kan sudah jalan di pusat. Maka perlu evaluasi apakah memang kemudian dengan adanya pemangkasan itu hasilnya atau kinerjanya lebih baik. Kalau kemudian kurang, apa sebenarnya persoalan? Memang secara teoritis jenis instansi pemerintah itu bisa yang sifatnya kebijakan, dia membuat policy, maka dengan struktur eselon 1, eselon 2 mungkin memadai. Tetapi untuk kementerian yang operasional, di mana dia banyak program di dalam melayani masyarakat, seringkali memang perlu direction yang jelas pada level eselon 3, eselon 4. Nah ini saya kira kalau kemudian diterapkan di kabupaten kota, itu menjadi lain antara pemerintah pusat dan negara maju. Kalau di negara maju, misalnya di Australia, saya pernah diajak diskusi oleh teman-teman Australia dari Prospera, mereka mengatakan kalau struktur di Australia itu jauh lebih panjang daripada yang kita miliki. Artinya jenjangnya atau hierarkinya itu lebih panjang. Tetapi mereka tidak menjadi masalah, karena budaya melayaninya itu sudah baik. Jadi struktur di sana diterapkan dalam rangka direction yang jelas untuk anak buah. Tetapi itu tidak menghambat di dalam melayani, karena
kultur melayani sudah tertata dengan baik dibandingkan dengan apa yang kita lakukan atau yang kita miliki di Indonesia. Karena itu sekali lagi memang oke, ini di pusat sudah, kemudian perlu evaluasi, kemudian untuk yang level daerah kita pastikan bahwa persoalan itu bukan hanya di struktur, tetapi juga kultur. Harus kita benahi betul. Sehingga kemudian jangan sampai struktur terpangkas, kemudian kinerja malah tidak efektif, ditambah lagi mereka yang di eselon 2 untuk level kabupaten kota, berarti kan tinggal satu karena di sana tidak ada eselon 1. Jadi kalau 3-4 dihapus kan berarti dia pemain tunggal. Ini yang jadi persoalan. Sekali lagi memang perlu kajian. Kemudian dari Pak Bimo Adi dari KKP, KSN memang tidak terlibat langsung di dalam penyusunan atau perubahan kelembagaan BRIN ini. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman yang terkait dengan ini, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban terkait dengan bagaimana posisi BRIN yang dikaitkan dengan tadi, tusi riset di masing-masing instansi pemerintah. Ya, kami di KSN memang tidak punya kewenangan ini dan tidak dilibatkan di dalam proses. Karena kami memang hanya mengawasi aspek sistem meritnya dan kelembagaan bukan bagian dari pekerjaan kami. Kemudian yang MX-an dari Politeknik Negeri Jakarta, memang yang independen itu bukan birokrasinya, yang independen adalah ASN-nya. Nah, kita mencoba atau kita ini sedang membangun betul agar ASN itu profesional, independen, dan tidak ditarik-tarik secara politik, terutama di dalam pilkada, pilpres yang 5 tahunan, agar kemudian mereka lebih profesional. Dengan konsentrasi bekerja, maka mereka betul-betul bisa melayani publik. Tapi kalau mereka sudah ditarik-tarik secara politis, maka mereka akan cenderung menjadi bias di dalam melayani. Akan terjadi diskriminasi. Mereka akan cenderung hanya melayani mereka-mereka yang satu aliran politik. Padahal memang birokrasi itu harus betul-betul independen. Dan untuk menjaga independensi, selama ini ada ide untuk tidak melibatkan ASN di dalam pencoblosan seperti TNI dan polisi. Tapi sebetulnya itu tidak menyelesaikan masalah. Karena yang dikejar oleh politisi calon bupati, calon gubernur itu bukan suara secara langsung yang ada di bilik pemilihan, tetapi yang dicari adalah atau yang dikejar adalah resources yang dimiliki. Kepala dinas dia punya resources agar kemudian program-program bisa dialokasikan untuk daerah-daerah yang mendukung kampanye calon bupati, calon gubernur. Ini sebetulnya yang digarap oleh politisi untuk membelokkan program agar cenderung ke mereka. Dan kami sudah berkali-kali kampanye untuk gerakan netralitas ASN secara nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Agus Pramusinto. Selanjutnya ini ada pemberitahuan dari Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko bahwasanya beliau harus mengikuti rapat dengan jajaran kementerian yang lain, sehingga dalam hal ini ada Pak Sigit Pamungkas dari Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan atau yang ditujukan kepada Pak Muldoko. Baik, Pak Sigit Pamungkas, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dedi yang saya hormati, serta pembicara dan penanggap, demikian juga kepada peserta webinar pada kesempatan yang sampai sore hari ini. Saya menjawab Mas Toto terkait dengan keberadaan Kementerian Koordinator dan KSP. Apa yang dilakukan oleh KSP yang hari ini Pak Muldoko rapat di Kemenkopolhukam dengan beberapa kementerian yang lain, itu adalah salah satu menunjukkan relevansi dari Kementerian Koordinator serta Kantor Staf Presiden di dalam menyelesaikan persoalan. Nah, kalau kita melihat
tupoksinya Kementerian Koordinator itu adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan dan evaluasi dari program-program pemerintah. Jadi dia mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Nah, ini berbeda dengan kantor staf presiden, di mana fungsi utamanya adalah mendukung presiden dan wakil presiden di dalam membuat kebijakan strategis dan sekaligus melakukan debottlenecking jika ada persoalan-persoalan yang pada tingkat relasi antar kementerian koordinator itu tidak bisa dituntaskan. Jadi posisinya berbeda, KSP tidak mengkoordinasikan kementerian, sedangkan kementerian koordinator adalah mengkoordinasikan kementerian. Yang kedua untuk Mas Iksan, ya, terkait dengan independensi birokrasi. Mungkin diksinya tidak independensi ya, diksinya adalah yang tepat adalah netralitas gitu. Netralitas birokrasi, netralitas ASN, karena ini satu hal yang berbeda antara independensi dan netralitas. Kalau kita bicara pada level regulasi, maka sebenarnya aturan yang ada itu sudah mencukupi untuk mendorong birokrasi itu netral. Birokrasi bisa bersikap yang sama terhadap semua kontestan politik. Nah, problemnya adalah pada level pelaksanaannya. Pada level regulasi, aturannya sudah ada, lembaga yang mengawasi atau untuk menegakkan netralitas sudah ada KSN, ada pengawas pemilu, gitu. Lalu juga ada sanksi-sanksinya, sudah ada. Jadi sudah komplit dari sisi itu. Hanya problemnya adalah pada level praktek. Nah, ketika kita bicara pada level praktek, maka yang dipertanyakan adalah sejauh mana penyelenggara pemilihan sekaligus KASN di dalam merespon aduan atas ketidaknetralan birokrasi ini ketika penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu berlangsung. Nah, barangkali pada sisi penegakan hukum, penegakan sanksi yang tidak konsisten atau tidak responsif atas segala aduan yang ada, itu yang menjadikan orang mengatakan birokrasi kita tidak netral. Nah, ini level persoalannya adalah bukan pada level rule-nya, tetapi pada level praktek. Itu beberapa hal yang dapat saya respon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya terima kasih sekali kepada Prof. Sangkala tadi terkait dengan dynamic government. Konsep ini sangat relevan ketika kita dihadapkan pada situasi bencana. Ya. Situasi bencana itu kita membutuhkan kecepatan, membutuhkan ketepatan, gerak cepat begitu. Tetapi kadang oleh publik itu dianggap kecepatan yang lalu dinamika yang cepat itu direspon sebagai sesuatu yang tidak konsisten begitu. Nah, ini problem tersendiri di imajinasi publik ketika pemerintah sepertinya itu ini mengubah-ubah peraturan dengan cepat. Tim dibentuk sedemikian rupa. Ini kok tidak direncanakan dengan baik. Nah, dynamic government itu mendapatkan tantangannya adalah pada masa bencana. Itu akan menjadi sangat relevan dan pemerintahan saat ini dalam posisi itu. Ya. Kalau kita lihat tim yang menangani tentang COVID itu dinamis, lalu aturan-aturan juga lahir dengan cepat, itu adalah bagian dari konsep dynamic government dalam masa bencana. Terima kasih pada Mas Christian. Tadi saya dari Kedeputan 5 Kantor Staf Presiden akan sangat senang bisa membaca bagian yang membaca pertama disertasinya Mas Christian kalau sudah selesai terkait dengan LNS ini.
karena memang kita juga sedang menata kelembagaan ini sehingga kedepannya lebih baik. Kalau tadi disebutkan LNS ini regulasinya diturunkan dari undang-undang, PP, Kepres, peraturan presiden gitu. Sebenarnya ada juga yang diturunkan langsung dari konstitusi. Tapi poin yang akan dielaborasi oleh Mas Christian, saya pikir sangat bagus sekali dan akan meaningful ketika nanti bisa diakses oleh para pembuat kebijakan untuk bisa ditindaklanjuti hal-hal yang diperlukan. Terima kasih, Mas Didi. Baik. Terima kasih, Pak Sigit Pamungkas. Baik, para peserta dan juga narasumber dan juga penanggap yang berbahagia, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 15:20 pada jam di komputer saya. Sesuai dengan amanat waktu yang diberikan oleh pembawa acara, saya juga ternyata tidak bisa memperpanjang kembali sesi tanya jawab karena panitia membatasi kegiatan kita sampai pukul 15:30. Oleh karena itu, saya akan membacakan beberapa hal yang terkait dengan simpulan dari webinar tentang revitalisasi kelembagaan sektor publik di Indonesia. Reformasi sektor birokrasi ini memang suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi, karena pemerintah dituntut untuk selalu berkinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik ataupun excellent service kepada masyarakat. Kita sudah paham bersama bahwa konsep-konsep dari sektor private ataupun sektor bisnis sebenarnya sudah banyak dicoba diambil, ditransformasikan spiritnya, setidaknya dulu dimulai dari era New Public Management ketika Ted Gabler, David Osborne sudah memulai tulisannya tentang Reinventing Government yang coba mentransformasikan bagaimana spirit dari sektor private itu untuk diterapkan di dalam sektor publik. Ini menjadi langkah awal sebenarnya bagi sebuah revitalisasi kelembagaan di sektor publik di Amerika pada saat itu. Di mana di Amerika pada saat itu pun sama kejadiannya, birokrasi dianggap sebagai organisasi yang lamban, besar, dan tidak efektif dalam melayani publik. Namun demikian, kemudian era New Public Management tergantikan dengan berbagai kritik yang menghujam, yang menjadikan masyarakat dianggap sebagai sebuah konsumen, atau dianggap sebagai pihak yang hanya dilayani karena ada hubungan bisnis. Lahirlah paradigma New Public Service yang memposisikan masyarakat sebagai citizen yang memiliki kedudukan penting di hadapan pemerintah. Citizen memiliki posisi yang sentral dan pemerintah memiliki kedudukan yang sebenarnya sejajar dengan citizen ataupun dengan warga negara. Oleh karena itu, kritikan-kritikan ini muncullah menjadikan sebuah konsep New Public Service yang mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan prinsip-prinsip yang begitu banyak. Reformasi di bidang administrasi publik ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh para pembicara, memang fokusnya lebih banyak kepada sektor sumber daya manusia, kemudian juga sektor yang terkait dengan regulasi, dan juga adanya political will dari pemerintah pusat itu sendiri. Oleh karena itu, roadmap reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenpan RB dari tahun 2020 sampai 2004 ini memang harus didukung oleh sinergitas dari seluruh pihak yang terkait. Jadi yang namanya rule-based birokrasi, kemudian performance-based birokrasi, dynamic governance itu tidak akan mungkin tercapai ketika tidak adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait ataupun stakeholder yang ada di sektor publik di Indonesia. Adapun hal-hal yang terkait dengan struktur, tata kelola, budaya, dan manajemen SDM yang kreatif, ini juga menjadi suatu fokus perhatian yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dengan sektor-sektor publik di Indonesia.
Demikian simpulan yang bisa saya lakukan, dan saya sebagai moderator pada webinar revitalisasi kelembagaan sektor publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Institut Pembangunan Jawa Barat, UNPAD. Dengan ini menyerahkan kembali acara kepada pembawa acara.